Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang cantik dan rupawan. Ya, balik ya pantunnya tadi ya, belum ya? Ya Bapak. Iya, hari ini kami akan menyampaikan hasil belajar kami di guru penggerak, yaitu budaya positif. Budaya positif ini hasil pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Dulu Bapak Ki Hajar Dewantara ini pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dengan nama beliau Suwarti Suryaningrat. Pernah diasingkan ke luar negeri karena suaranya yang vokal tentang Indonesia, pendidikan di negara kita. Ya, di sana pernah itu anak beliau, putra beliau itu kena hukuman dari papahnya ya, dari Pak Ki Hajar Dewantara, disuruh keluar rumah. Nah, waktu itu saat musim salju sampai kedinginan sekali. Nah, beliau lalu tersadar, oh anakku tadi di mana? Dibuka itu anaknya sudah kedinginan sekali. Nah, saat itulah yang membuat Ki Hajar Dewantara itu sangat-sangat memperhatikan seorang anak, kehidupan seorang anak dari kecil sampai besar, dan akhirnya banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau ini yang menjadi tonggak sejarah ya kependidikan di negara kita, dan saat ini sudah diangkat sebagai tonggak pendidikan di negara kita. Tetapi memang banyak faktor yang tidak bisa langsung direalisasi karena begini. Karena budaya bangsa kita itu ya banyak yang tahu bahwa kita masih sesuai dengan ya budaya-budaya yang lalu gitu ya. Kalau mau berubah itu memang susah begitu ya. Nah, tetapi bagus sekali pemikiran beliau, dan inilah salah satunya adalah budaya positif. Ya, teman-teman, budaya positif itu salah satu yang disampaikan KHD. Nah, ini berkaitan dengan tujuan pendidikan dan konsep utama budaya positif. Jadi, kalau tujuan pendidikan itu menuntut kodrat yang ada pada anak itu mencapai titik setinggi-tingginya. Mereka bisa selamat, bahagia setinggi-tingginya sebagai manusia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, anak itu dari kecil sampai besar nanti itu bisa hidup, bisa hidup di masyarakat seperti itu. Nah, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Jadi anak yang hidup di pegunungan pastilah beda dengan kondisi anak yang ada di perkotaan. Kalau anak di pegunungan mungkin jiwa survive-nya itu lebih tinggi dari anak-anak yang ada di perkotaan gitu. Nah, lalu juga dipengaruhi oleh kodrat zaman, yaitu pengaruh yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Kalau anak yang di perkotaan mungkin survive-nya tidak setinggi anak-anak yang di pegunungan, tetapi dari kacamata teknologi mungkin anak perkotaan lebih cepat beradaptasi. Nah, daripada anak-anak yang di pegunungan. Ini teman-teman. Menuntun anak mencapai kodrat, itulah tujuan dari pendidikan yang disampaikan
Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini juga pendidikan itu sudah selayaknya berpihak pada murid. Ya, ini yang sudah teman-teman juga kerjakan di sekolah ini. Jadi seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak didiknya untuk berkreasi sendiri sesuai dengan minat dan bakat anak. Peran pendidik itu menuntun kebebasan anak mencapai kebahagiaan lahir batin dan keselamatan anak sesuai kodratnya masing-masing. Jadi guru semestinya memberikan kebebasan kepada anak-anak itu untuk berekspresi, berinovasi. Mereka berkarya, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukuman. Jadi sesuai yang mereka inginkan. Nah, ini seperti contoh di sini, mereka bisa berkolaborasi dengan temannya, mereka bisa berkreasi, mereka bisa berekspresi dan inovasi dengan prasarana atau media-media belajar yang sudah Bapak Ibu guru berikan, begitu ya. Nah, coba. Oke, untuk di sini pendidik itu seperti apa? Ya, coba biar tidak ngantuk ya. Miss Nata, silahkan untuk membacakan dari sini ke sini ya. Jadi berlawanan arah jarum jam ya, pembacanya dari sini ke sini. Pendidik dianalogikan seperti sewajarnya vanity dan menarapkan misalnya. Dia dapat menunggu kemudian pasti. Dia sebagai memperbaiki kondisi sama. Dia dapat memelihara tahanan pasti. Dia dapat membahas suatu atau jamur-jamur yang melakukan tutup tanaman fakir. Dia dapat memberi pupuk setiap air. Ya. Jadi kita seorang pendidik itu dianalogikan seperti petani, teman-teman. Jadi dari kecil, dari awal mulanya menanam sampai memelihara, sampai itu besar, sampai berbuah dan sampai bisa memberi pupuk dan menjaga tanaman itu sampai menghasilkan. Nah, itulah analogi seorang pendidik. Apakah teman-teman selama ini sudah merasakan seperti begini loh, dari awal misalnya mendidik siswa ini sampai besar, ya bukannya narsis ya, tapi kita, oh ya aku merasa kok, ketika kita melihat ini loh teman-teman, anak-anak yang sudah lulus dari sekolah, terus kita melihat, atau anak-anak kita yang sudah pernah kita lesi, itu rasanya itu kan kayak terharu gitu ya. Nah, itu salah satu rasa di mana kita seperti ini, seperti petani ya, yang sudah rasanya aduh seneng gitu rasanya, sudah mendidik ya, bagian kita di SD sudah mendidik sampai anak itu besar, anak itu sampai di levelnya gitu ya. Nah, ini alasan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengapa kok Ki Hajar Dewantara itu pemikirannya sekarang dipakai sekali dan digali untuk pendidikan di negara kita? Yang pertama, kedua, ketiga ya, saya minta Miss Mon yang membacakan, yuk. Pikiran yang pertama adalah pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Reno tidak bagaimana pembelajaran pada teman saya. Iya. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang tidak pembelajaran yang berbeda. Dia anak dididik sesuai dengan kodratnya. Mereka bersama. Ya, terima kasih Nis. Jadi ini beberapa alasan penerapan Ki Hajar Dewantara. Jadi
relevan sekali dengan perkembangan zaman. Jadi seperti tadi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman itu ya sesuai dengan zaman atau waktunya. Kalau waktunya zaman dulu, misalnya anak-anak biasanya harus datang tepat waktu, kalau tidak ya kan ada hukuman dan seperti ini. Tetapi sekarang itu lain lagi, misalnya ada banyak mungkin kesannya itu ada banyak excuse, tetapi sebenarnya itu kita lebih melihat begini, mengapa kok terlambat begitu. Jadi kalau dulu itu mungkin terlambat ya kena hukuman kalau zaman dulu, tapi sekarang beda lagi, banyak alasan mengapa terlambat itu digali lagi. Macet di jalan, ada ini sakit di tengah jalan dan sebagainya. Itu termasuk pembelajaran sesuai zamannya, sesuai kondisi saat ini. Banyak yang harus digali, tidak langsung ini konsekuensinya ini, tetapi lebih banyak alasannya bagaimana dulu, ada alasan dibalik sesuatu itu terjadi, begitu teman-teman. Nah yang kedua itu pemikirannya menciptakan pembelajaran yang merdeka. Nah ini kalau untuk pelaksanaannya teman-teman, pelaksanaannya itu kelihatannya enak gitu ya. Apalagi untuk seni ya, Mister, cocok sekali ya. Saya senang banget. Yang art itu senang banget ini. Pembelajaran merdeka itu senang banget untuk art ya. Wah senang banget. Ya, yang lain pun juga bisa ya. Cuma kadang kita masih bingung untuk penilaiannya. Yang merdeka itu seperti apa gitu ya, Mister ya. Yang seni seperti apa gitu. Kalau seni, boleh nggak anak itu diberi nilai 100? Boleh nggak, Mister? Boleh. Kenapa tidak? Kok zaman dulu itu tidak ya teman-teman? Dari zaman dulu itu seperti olahraga itu juga kalau nggak atlet itu nggak sempurna, nggak begitu juga gitu ya kan. Kita sesuai dengan usianya, kalau memang usianya itu memang masih SD ya memang maksimal gerakannya, rentangan gerakannya segitu gitu kan. Seni juga seperti itu ya Mister ya. Kalau yang eksak sudah ada ukurannya ya, Miss Kusuma, matematika itu kan sudah, kalau ini betul kan. Yang lain yang eksak, religion juga ada nilai sikap ya Miss ya. Religion juga ada nilai sikap. Nah, yang merdeka itu seperti apa? Kadang masih kita pertanyakan di sini dan kita olah itu ya. Bagaimana yang merdeka itu ya. Lalu yang ketiga, anak sesuai kodratnya itu tadi ya, sesuai kodrat zaman dan alam. Jadi anak-anak ya kalau sekolah di daerah yang belum maju teknologinya itu memang perlu perjuangan untuk guru-guru ya, untuk guru pengajarnya, dan membuat anak itu bagaimana bisa bersemangat belajar. Dan yang ada sekarang itu ada pengajar-pengajar di daerah-daerah yang kurang ini ya, teknologinya belum masuk, itu mereka malah masuk ke pertanian seperti itu. Jadi anak-anak masuk ke pertanian. Jadi anak-anak cara pembibitan sampai itu menghasilkan. Ya itu mungkin sekali untuk sekolah-sekolah di pegunungan, di pedesaan seperti itu. Nah itu masalahnya yang berbeda dengan kita di perkotaan juga, yang dikembangkan ipteknya gitu, karena memang jangkauannya lebih mudah untuk iptek gitu kan. Nah itu sesuai kodrat zaman dan alamnya begitu. Nah ini teman-teman, budaya positif ya yang saat ini kita mau perbincangkan adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat dan bertanggung jawab sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi ini seperti membangun anak itu dari awal tuh memiliki harkat gitu, harkat martabat. Karena beberapa kasus yang terjadi teman-teman ketika ini kasus-kasus yang tidak sesuai ya dengan pendidikan sebenarnya. Itu malah anak-anak itu dijadikan korban oleh beberapa oknum pengajar yang tidak bertanggung jawab. Jadi lewat hukuman fisik ataupun hukuman yang tidak manusiawi. Nah, itu yang diangkat, budaya positif ini diangkat untuk mencegah hal-hal itu. Jadi tidak hanya kepada murid, tetapi juga melindungi murid juga dari hal-hal seperti itu. Makanya budaya positif dan ini diangkat dan diviralkan supaya di Indonesia itu lebih maju lagi. Nah, sekarang ini Miss Kusuma boleh membaca disiplin positif utama. Penetapan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan tantangan yang terprakteknya melibatkan organisasi serta perilaku yang happy antara emerut. Tujuan dari disiplin positif adalah penerapan motivasi yang terpisah pada murid-murid kita yaitu pendidik orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang saya. Disiplin yang berlangsung adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dan motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Ya, itu tadi ya teman-teman. Jadi disiplin positif itu merupakan cara untuk menerapkan disiplin dengan melindungi dan mengefektifkan cara kita mendisiplinkan anak di sekolah sebenarnya. Jadi tanpa kekerasan, tanpa ancaman seperti itu. Dan itu butuh yang namanya komunikasi yang baik. Jadi contohnya misalnya di kelas, misalnya ada anak yang melakukan pelanggaran, itu sebenarnya tidak langsung di judge gitu ya. Ini. Tapi lebih ke diajak berbicara dulu. Jadi memang kalau disiplin positif KHD itu memang membutuhkan waktu yang banyak, teman. Membutuhkan waktu yang banyak. Ya, jadi memang perlu setelah akhir sekolah diajak berbicara seperti itu ya kan. Nah, itu membutuhkan waktu banyak, tenaga juga gitu ya. Dan pasti komunikasi kita dengan orang tua seperti itu ya itunya. Jadi perlu perlu waktu dan tenaga begitu. Tapi memang hasilnya juga lebih baik daripada sekedar hukuman begitu ya. Nah, ini tujuannya menanamkan motivasi supaya anak-anak itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Mereka bisa dipercaya begitu. Jadi ketika itu melakukan kesalahan tidak langsung kamu salah, tapi enggak. Diarahkan dulu sebenarnya begini. Melakukan kesalahan itu ya memang hal yang wajar. Jadi jangan sampai anak itu sampai takut gitu. Tetapi mereka jadi tahu, oh ya, kalau aku melakukan kesalahan itu memang konsekuensinya seperti ini. Tapi tidak terus menjadi takut, tetapi mereka menjadi percaya diri. Oh ya, kalau aku melakukan gini, konsekuensinya seperti ini. Jadi aku akan melakukan yang baik, yang sesuai, yang tidak harus melanggar peraturan. Seperti itu lahir dari kesadaran diri sendiri. Seperti itu teman-teman. Dan disiplin yang dimaksud itu disiplin
yang memiliki motivasi dari dalam. Jadi bukan disiplin yang aku melakukan ini karena disuruh Miss, tapi memang aku melakukan ini karena aku memang pengen seperti ini, memang baik gitu ya. Nah itu ya teman. Yuk lanjut ya. Ya ini konsep utama budaya positif. Nah ini ada apa saja perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa saja? Ya, dari sini ya teman-teman. Oke, coba yuk kita belajar. Tugas Anda, mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, yuk kita praktekkan. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Lalu tugas rekan Anda ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Nanti dipraktikkan ya. Teman B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengidik-idik gitu ya, boleh mengintimidasi, boleh memberikan mungkin tak jajake gitu ya, atau bagaimana dan sebagainya, bahkan menawari mungkin ya sampai menawari uang gitu ya, supaya itu bisa terbuka. Jadi coba ya, oke, baiklah. Siapa yang mau mencoba? Ya, Miss yang mengepal atau yang menggoda? Menggoda. Yang berusaha membukanya? Oke, baik. Karena Miss Kusuma. Siapa yang mau digoda Miss Kusuma? Ya. Miss Renita ya? Oke, coba yuk. Ya, yuk coba. Boleh di sini, boleh di situ. Kekuatan Anda waktu duduk atau berdiri, Miss Renita? Kekuatan Anda berdiri apa duduk? Oh, sama aja. Oh ya, boleh. Silakan. Coba. Nggak boleh maksa lo ya. Nggak boleh maksa. Ini tadi apa? Dengan cara membujuk. Memaksa tidak boleh. Maksudnya memaksa, wah gitu kan nggak boleh. Tapi dengan cara lebih cara yang ke membujuk, menghardik, wah dengan diam. Apa dibisi sesuatu ya, ada suaranya. Ini kan yang berat loh. Hah? Ini kan berat banget saya kan. Iya. Nah ini enggak diberi isi dulu apa gitu? Supaya lebih, ya mungkin apa gitu. Iya, boleh. Ya, yuk. 1, 2, 3. Kita mau dibuka. Betul. Ya, kalau sampai situ boleh. Kalau nggak mempan, Mr. Febio. Cuma, maaf. Tuhan. Apa ya? Mau akan tapi pasti. Oh no. Well, Tinggal ada mana? iya. Oke, thank you. Itu sebab. Karena ini tadi sudah di skenario, mungkin jadinya ya. Nah, beda kalau misalnya itu langsung set apa gitu ya. Ya mungkin salah satu pihak mungkin nggak tahu gitu ya caranya yang menghardik Nah, paradigma perubahan belajar itu
seperti itu maksudnya apa gitu ya? Maksudnya apa? Maksudnya ya itu tadi, sedikit-sedikit gitu ya. Ini seperti Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita tidak hanya tadi, maksudnya itu kita tidak hanya fokus pada kepalan tangan itu, tetapi kita bagaimana kita pendekatan dengan pemilik kepalan tangan itu. Siapa? Oh, misalnya nih Lionel gitu ya. Apa namanya? Iya. Idolanya Mistia. Ya, Lionel misalnya ya. Lionel bisa tunduk, iya bisa ini dengan Mistia. Waduh, itu bagaimana saya nggak tahu. Kalau Mistia mau ke kelas 1B itu, wah mesti dianu ya. Disayang-sayang nggak mau lepas gitu. Aduh, saya rada iri gitu. Ini, nah, ini kenapa ya anak-anak 1A itu kalau Mistia mau ke sini itu mesti, wah digondeli. Kok saya enggak? Sama, wah nek wis ndang-ndang, wis prima ndak banget. Nah ini pasti ada sesuatu gitu ya, pasti ada sesuatu yang menarik sekali ketika Miss Tia itu apa namanya mengajar atau bagaimana membuat anak-anak itu seperti itu gitu ya. Nah itu tadi, jadi kita pendekatannya ke pribadinya yang punya kepalan tangan itu. Kita membujuk, kita memberi, di sana ada, dialihkan perhatiannya. Ketika dia lemah, terbukalah itu. Maksudnya, ketika anak itu sudah mungkin lupa dengan apa ya, kekerasan hatinya mungkin ya waktu itu, dia bisa tunduk kepada kita, dia bisa apa namanya, jauh lebih lunak, jauh lebih mudah kita ubah, kita bentuk gitu ya, maksudnya seperti itu. Dua, disiplin positif ini ya. Boleh Miss Novena baca? Ya. Dan bekerja today adalah motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan asal sendiri dengan mereka yang berhebat pada. Ketika mayoritas orang memiliki motivasi tersebut, terkesan memiliki hal yang terus terfakta berkait dengan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada apa yang masalah. Pendapatan atau terapi dan perlandasan lain harus pada motivasi ini disformulasi. When tinggi, di lain-lain yang berada atau menhabai suatu. Ya, jadi saya juga baru tahu ini teman-teman. Jadi ternyata itu kalau di kelas itu memberikan kayak ribet, itu ternyata itu tidak sesuai gitu ya. Jadi disiplin positif atau anak itu ya melakukan tugasnya dengan baik itu memang dari dalam. Gitu loh. Saya juga baru tahu, baru saja. Jadi dengan ribet itu hanya aja malah kalau melakukan dapat ribet. Aku memang pengen ribetnya, jadi aku melakukan saja, gitu kan jadinya. Jadi nggak banget, mentah sekali gitu ya tentang disiplin itu. Nah ini salah satu konsep KHD tentang disiplin positif seperti itu teman-teman. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Ya karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu menjadi salah satu alternatif yang paling akhir ya, terakhir. Bila perlu tidak digunakan sama sekali sebenarnya. Jadi itu tadi.
misalnya ada kekerasan hati, misalnya masih ada anak-anak yang melakukan pelanggaran ya seperti kepalan tangan itu, alihkan itu perhatiannya ke ini, atau ya itu tadi, bukan fokus pada pelanggarannya terus, tapi lebih ini, menggali pribadinya anak itu. Ya itu memang butuh, untuk pemikiran keadaan itu butuh waktu yang lama. Kadang-kadang memang tidak selesai dalam 1-2 hari, kadang-kadang sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Nah itu juga tujuannya Miss Dias itu kan kadang mengorek tentang latar belakang siswa kita dan sebagainya, bukan seperti itu teman-teman. Tetapi hasilnya teman-teman, wah luar biasa. Itu contohnya Alicia Yunike yang sekarang kelas 4 itu ya. Itu waktu kelas 1 itu ini ya suka mengambil ini ya, nggak apa-apa ya cerita. Jadi suka mengambil pensil atau benda-benda yang menarik gitu ya, bukan miliknya. Nah itu kita korek bersama, saya dengan Miss Dias, akhirnya dengan orang tuanya, dan orang tuanya itu juga langsung ke Miss Dias juga gitu, tahu kalau di sekolah itu ada untuk konsel tentang masalah anak-anak, langsung ke sana dan sebagainya. Akhirnya sampai sekarang ya bagus. Jadi dengan usaha dan waktu yang tidak sedikit waktu, itu hasilnya sangat bagus sekali itu teman-teman. Itulah disiplin yang sudah diterapkan di sekolah ini juga. Nah, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di suasana yang merdeka. Jadi mungkin kalau disiplin yang ada di rumah anak-anak kita berbeda dengan di sini, itu wajar sekali. Dan memang harus anak-anak dibuat mengerti dan diberi pemahaman di sekolah itu ada peraturan tertentu gitu ya, yang mungkin beda dengan yang di rumah begitu teman-teman. Ini budaya positif, filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, ini tadi ya, belum sampai sini dulu. Sampai sini teman-teman tentang disiplin sekolah ya. Kita masuk ke budaya positif. Sebelumnya, mungkin ada yang mau menanggapi, mungkin dari teman-teman, misalnya ada kejadian di kelas atau apa yang pernah teman-teman alami tentang disiplin positif, ada? Mungkin ada? Mungkin caranya, ya. Telling the last come here about the neck. And then they pull and fast we have buried. But that's value is in the velocity. Ada sampai MCU. Consider that sapas mau naik lah. Mau saya pan. Atau kalau saya I forget. Before 3 p.m. will be seen one device in the idol is that in the whole and at the minute yeah but not at life can get in my I'll be for doing that all the devil that nobody bisa mau lara and say on the fan only time I had never let them to go there on the phone be on what was inside and on the photo out and about it DVD other this with the track of copy all the guys in the end instead of
a whole bit ASEAN. Betul, Mister. Why you do all the talk about like with the past and when it happened, Iya, within it quiet. iya, betul. Iya, dan itu Saya kalau look at the value of betul. Betul. Iya. Betul, Mister. Iya. okay, Betul. Iya, Mister. harus betul. Tapi kalau bahkan Ya, dan itu memang proses ya, proses diri kita sendiri juga teman-teman. Jadi pernah nggak merasa jadi deg-degan gitu loh. Rasanya kita tuh emosi tuh deg-degan, ning kita tahan gitu loh. Jadi kita mau apa tapi kita tahan karena itu kan proses tuh. Ya, dengan sambil kita memotivasi anak itu. Jadi memang prosesnya seperti itu ya. Ya, thank you, Mister. Iya. and they had in there at apa artinya Aaron. Oh, Mister. Ya. Ya. Budaya positif. Ya ini. Iya, betul, Mister. Masuk ke budaya positif ini juga filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka kita akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif. Jadi ini tentang apa sih sebenarnya, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita itu sebenarnya ada power, ada freedom, ada fun, ada belonging ya di sini ya. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan, survive, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan atau freedom, kesenangan, dan penguasaan atau power. Nah, ini teman-teman, kadang pelanggaran terjadi itu ada hal-hal yang belum terpenuhi. Jadi anak-anak misalnya mukul teman gitu ya. Nah, itu Sian itu ya, saya korek. Ternyata itu dia nggak diajak main. Prince itu zaman dulu. Nah, tapi sekarang sudah bisa mainan bersama. Ternyata ini kan, jadi ada kasih sayang atau rasa diterima ini loh, love and belongingnya yang kurang gitu, karena ini kebutuhan dasar kita ini harus terpenuhi semuanya ya. Di sini nggak ada uang ya. Iya, ya kan akar dari segala kejahatan adalah uang ya. Ya, ternyata itu tidak termasuk di sini ya. Itu akar dari segala pelanggaran itu ini gitu ya. Jadi jauh dari uang ternyata ya. Belonging, rasa dibutuhkan seperti itu. Nah itu teman-teman. Jadi ternyata pelanggaran itu terjadi itu karena memang ada kekurangan kebutuhan dasar manusia anak tersebut gitu. Nah itu yang perlu kadang kita korek. Oh, gitu. Ada penyelesaian yang bisa dilakukan. Ini ya, Ibu Ambar. Ya coba, Miss Renita coba dibaca. Ibu Ambar, berwadio mas luar, keesin pertapati, tenang bimot panabi ulak saat kawet segerasnya dari. Apa amat di mas luar, berhadpan tapabina,
Dan hamba master tiap terkait konfirmasi yang baik ada kapasat. Jika anda bersituasi seperti itu anda akan ada rakyat. Anda anda terkait apa yang harus kelak. Iya, coba ya teman-teman ya. Ini saya ada di keynote ini ya. Coba untuk studi kasus ini ya. Kira-kira menurut pendapat teman-teman bagaimana gitu ya. Jadi itu ya. Nah, bisa dibaca ulang. Benar. Dia ternyata ingin dia naik ke konsep gimana ya? Cepat. Iya. Ibu Ambar guru kelas 2. Ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Berapa anak datang kepadanya mengeluhkan sering meminta bekal makan siang. Nah ini nih. Ya, jika seperti ini apa ya yang dilakukan? Ya, kan pasti itu tadi ya. Ini teman-teman, ya kan? Kebutuhan dasar manusia yang kurang itu tadi. Ini ya. Ya, ada kaitannya dengan di situ. Ini kasusnya sudah jelas ya. Nah, ini biar teman-teman kira-kira itu kekurangan di bagian apa atau apa gitu ya. Ya itu sebenarnya permasalahan yang terjadi di sekolah itu karena memang ada kekurangan kebutuhan dasar. Oh iya ya. Sejelas. Nah, nanti bisa ditempel di kaca itu ya teman-teman ya. Ya. Iya. Ya. Coba Miss Nata dibacakan coba Miss. Untuk studi kasus menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan jika Anda seperti Ibu Ambar? Yang pertama, saya akan menanyakan kejadian tersebut kepada Doni dan beberapa temannya. Ya. Jadi klarifikasi dulu, apakah memang Doni memaksa meminta bapak temannya atau tidak? Jadi klarifikasi dulu. Kemudian, setelah mendapat beberapa kata, sebuah pendapat dari netizen berapa perhatian, saya akan menarik benar permasalahan dia. Benar-benar permasalahannya. Kemudian, mencarikan solusi ya, misalkan memang benar Doni yang melakukannya, kita jadikan kita seperti eksperimen dalam hal misalkan sesuai waktu keseluruhan keterpetakan itu. Bisa saja harap lebih tidak dibuat satu oleh orang tuanya atau tidak diberikan suka.
Dari Nebaksa dia harus lanjut orang lain alami temannya dengan cara kemas. Ya, Kemudian filter 4 hal ini saya dapatkan dari sini, yaitu karena semua harmoni iya betul sekali. Fasir kepada orang tetap supaya nanti kita tuli teman ada nasional seperti satu atau kepal, ya. Nanti orang kelihatan kalau persembahan dari porsi yang tepat untuk tuli. No. Kemudian dan akhir adalah kita ajarkan kepada anak untuk saling sharing atau berbagi, ya. Jadi tidak ada yang maksa, tidak ada yang paksa. Jadi sharing. Kemudian ketika ada masalah di dalam teman, nanti kita carikan jalan perpasangan keluarga itu sudah say sorry kepada beberapa kawan. Iya, iya. Thank you. Betul sekali. Ya. Ini ya, wajar fast. Ya. Siapa mau ini juga tentang studi kasus ini? Ya, tidak satu yuk, silakan. Boleh membacakan atau tadi sudah? Nah, apa? Bagus Al. And Wah, iya. Miss Ningsih coba, Miss Ningsih nih. Ya. Halo. Jika saya pada posisi wabah yang utama kalian terkait penerima bertanya kepada yang lebih, apakah dia melakukannya dan Ya, dia kedua, saya akan mengecek ya. Halo. jenisnya apa. Mungkin berbagi beda dengan temannya, jadi dia pengen kenapa dia punya. Mungkin dia menasihati lebih supaya dia tidak akan panik lagi karena memaksa gendak pada teman itu. Betul. Kemudian mengapa jenis hak seperti itu? Mungkin kemungkinan yang pertama dia ingin makan kebal teman kan? Ya, betul. Ya, mungkin karena dia There. ada ingin sedih. Ya. Betul. Ya. Ya. Luar biasa. Peneguhan. Siap. Sudah layak gitu ya. Sip banget. Ya. Jadi itu teman-teman. Ternyata kan banyak yang bisa kita korek ya dari studi kasus ini ya. Karena memang ini tadi kebutuhan dasarnya mungkin ada yang kurang gitu ya. Entah itu mungkin kasih sayang atau malah ini power gitu yang Miss Ningsih sampaikan tadi. Jadi ya pengen perhatian dan pengen ini jago gitu ya. Bisa memaksa, bisa dapat apa yang dia inginkan seperti itu kan. Ya ini kebutuhan dasar manusia. Ya ini seperti ini itu tidak hanya cukup ya. Jadi seperti Miss Nata tadi ya dikonsultasikan dengan orang tua dan sebagainya sampai pada titik bahwa anak itu memang benar-benar sadar tidak melakukannya. Jadi harus sampai tuntas. Jadi mengapa kok gini teman-teman? Mengapa kok penyelesaian itu memang harus sampai tuntas? Karena kadang-kadang itu di level lain, di level kelas besar, nah itu bisa terulang lagi gitu, kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi sampai dipastikan sampai tuntas, tetapi juga tidak menutup kemungkinan sih. Jadi sudah bisa bagus di level-level selanjutnya gitu ya. Ya, ini. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu, ya ini ya, alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi sebenarnya anak itu sebenarnya kita semua ya, dulu juga gitu ya, secara tidak sadar itu memenuhi apa yang kurang dari kita gitu sebenarnya. Dan itu dari alam bawah sadar kita sebenarnya kadang-kadang.
Jadi misalnya ya, saya itu senengnya dari dulu itu, dari SD itu seni. Dari SD itu seneng gambar gitu ya, gambar gitu. Nah, akhirnya sampai besar ya di menari juga gitu ya. Tapi nggak boleh sama bapak saya itu. Jadi saya sih seneng sih sebenarnya menari, sampai nggak boleh sama bapak saya. Alasan bapak saya itu kalau nanti di menari itu campur, yang laki-laki dan perempuan itu campur, apa gantinya dan sebagainya ya, itu bayangan orang tuanya. Nah, akhirnya itu nggak tahu kenapa ya, saya nurut aja sih, saya nggak masuk di sekolah nari, sekolah gitu ya, nggak ikut. Saya sebenarnya pengen banget masuk ke namanya dulu SS Surya Sumirat dulu, Mas. Tapi ya nggak boleh sama bapak saya. Sampai akhirnya ya saya terus menggali ini saya, karena mungkin loh ya, secara tidak sadar saya senangnya seni. Ya terus saya menggali di situ terus sampai saya buat apa sampai akhirnya waktu pas saya nikah itu saya buat sendiri itu souvenir itu ya. Souvenir pernikahan itu saya buat sendiri. Dan saya puas sekali dengan buatan saya itu. Jadi sederhana sih teman-teman, tempelan kulkas gitu loh. Tapi itu buatnya dari kertas, itu kardus, direbus dulu sampai lembut, terus diwarna, terus dipeme, terus cetak jadi kupu-kupu seperti itu ya. Terus dikasih cengkeh atau apa itu yang terus ditempeli magnet. Itu saya bangga sekali. Jadi ya disitulah kayak kita itu setiap saat itu berusaha memenuhi apa yang kita ingin, kebutuhan dasar yang kita inginkan gitu loh. Jadi sampai tua pun ya, saya itu merasa bahwa saya paling enjoy, saya paling itu nyaman itu ketika saya mengerjakan bagian art gitu. Itu. Jadi itu bisa saya rasakan dan saya mengolah-olah sendiri. Mungkin teman-teman ada yang seperti itu? Lihat. Oh, itu. saya musik pumping tidak. Iya, betul. Iya, ya itu. Tapi tetap jadi jiwanya kita itu memang tetap di situ. Gitu. Kalau mungkin Miss Kusuma tentang ekonomi ya. Jadi kan sekolahnya di ekonomi mungkin ya senengnya gitu loh. Senengnya paling nyaman kalau menghitung gitu ya gitu. Nah, itu dari kita itu pasti ada gitu kebutuhan yang secara tidak sadar itu kita kayak bergerak di situ terus dan kita nyaman di situ gitu tuh. Ini ya. Nah, ya. Ya ini tadi karena ada beberapa hal yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Ya ini. Yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Ya, ini tentang what is carrot and stick. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Carrot versus stick. Maksudnya apa? Untuk menghindari ini, coba bisa Miss Tiwi coba dibacakan. There are different conditions. But the thing is that it could be that never now upon a mass a player contribute to his help that blood factor. Even the people that ask had that people are dying. After I was here out the best here. But it don't because people against the front. That's then of that break this in me. And then you very pray and very stop at it. Iya, ini teman-teman teori motivasi perilaku manusia. Ya ini ya.
Jadi apa itu? Apa? Wortel, stick. Enak mana ya? Right. Oh, Wortel, oke. Ya, oke. Tapi, ya oke. Enak wortel memang ya. Dan kalau stick, maksudnya bagaimana ya? Ya, untuk ngebuk ya. Untuk ngebuk. Iya. Kalau stick, kalau carrot bisa untuk menggigit. Mari kamu. Sekilo ya. Sekilo digobat-gabit kayak itu ya. Take that now. Then you talk about him. What of the people back? That. Iya. Jadi ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kadang untuk wortel ya, wortel yang orang yang tidak suka wortel itu ya, ngunek gitu, susah nguak gitu. Tapi ketika iya itu fungsinya banyak loh, fungsinya gini loh, gini loh. Mau tidak mau gitu ya, kita kadang makan. Ini loh, jadi ini intrinsik lebih daripada yang stick maksudnya gitu ya. Stick lebih dirasakan dari luar gitu ya. Misalnya maksudnya ini pukulan gitu ya. Pukulannya lebih luar. Nanti kalau sudah hilang rasa karena pukulan tuh ya sudah bisa lakukan lagi gitu kan. Maksudnya itu seperti itu. Nah, lebih ke harus dari dalam gitu. Jadi apa gunanya atau carrot itu gunanya untuk apa? Nanti itu bisa terpenuhi dan bisa anak-anak itu bisa sadar dari dalam dirinya gitu ya. Ingat, motivasi perilaku manusia, nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan hak imbalan, atau ini untuk menjadi orang yang lebih mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, hukuman, ya ini termasuk hukuman dan sanksi konsekuensi, teman-teman. Ini kasusnya tentang ini IFA. IFA menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri, menggambar di buku pelajarannya karena sudah bisa menguasai pelajaran matematika. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup, tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oh, dari sini teman-teman, sikap Pak Seno itu bagaimana ya? Jadi ya betul, tidak ada ya Pak Seno pribadi seperti Pak Seno di sini. Sangat di sini sangat menghargai anak-anak. Iya, iya. Jadi tidak terus malah ini kan seperti mengarahkan anak seperti kayak membuli gitu kan. Secara tidak langsung gitu ya, dia udah sanu gitu. Ya, ini sangat-sangat ya, tidak menghargai anak sekali ya, dan membuat anak itu terluka. Dan kalau anak terluka batinnya itu kan lama sembuhnya,
bahkan itu jadi trauma besok kalau sudah besar. Yang namanya itu Pak Seno itu masih kan diingat-ingat terus gitu ya. Ya, thank you teman-teman. Selamat weekend ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dikumpulkan ke saya. Terima kasih.